Selamat datang di penjelasan video matematika. Jadi di penjelasan matematika kali ini saya akan menjelaskan tentang program linear ya. Jadi untuk di penjelasan ini saya sudah mengambil salah satu contoh soal dari internet. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat nanti soalnya mungkin sudah rasa familiar ya. Mungkin sudah pernah buka situsnya ya. Jadi kredit untuk pemilik soal ini. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Sebelum masuk kita baca dulu soalnya ya. Kita harus memahami dulu soalnya terlebih dahulu. Jadi tanah seluas 10.000 meter akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter dan tipe B diperlukan 75 meter. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta, sedangkan tipe B adalah 4 juta. Yang ditanya di sini adalah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut. Untuk soal cerita matematika, teman-teman harus pahami dulu. Untuk dalam soal-soal cerita seperti ini kita harus tahu tujuannya apa. Contohnya seperti yang dikatakan di soal tadi, kita ingin mencari nilai maksimum dari penjualan, ya. Jadi kita juga harus buat fungsi tujuannya terlebih dahulu ini. Seperti ini. 6 juta X ditambah 4 juta Y. Lalu untuk membuat model matematikanya kita buat ke dalam tabel dulu ya supaya lebih mudah. Jadi yang rumah tipe A itu adalah X, sedangkan rumah tipe B itu adalah Y. Jadi ini 100 termasuk rumah tipe A, juga ini rumah tipe B 75, sama juga di bawahnya ini. Dan ini keuntungan dari rumah tipe A dan rumah tipe B. Sekarang kita langsung masukkan ke dalam soal seperti ini. Kita langsung buat modelnya ya. Jadinya seperti 100x tambah 75y kurang dari sama dengan 10.000 bagi 25. Ini maaf ya, ini lupa taruh. Nah, lalu x tambah y kurang dari sama dengan 125. Ini modelnya ya. Nah, kan ini angkanya terlalu besar. Jadi mungkin teman-teman merasa ini angka kalau terlalu besar juga menghitungnya tidak terlalu enak. Makanya kita bahagi dengan 25 ya. Angka yang dapat membagi semua angka-angka ini. Jadinya seperti di sebelah ini. Ya, 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 400. Ini yang hasil dibahagi 25 tadi. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita ingin mencari titik pojoknya. Untuk mencari titik pojoknya kita cuman pakai yang di dua atas ini ya, karena ini hanya yang dua di bawah ini hanya sebagai pelengkap saja. 4x tambah 3y sama dengan kurang dari sama dengan 400. Nah, ini terserah ya, teman-teman mau cari dahulu yang nilai x atau nilai y. Tapi untuk mau cari nilai masing-masingnya gimana? Nah, untuk di sini kalian boleh lihat, ini aku pakai metode substitusi. Jadi yang nilai y ini karena aku mau cari x terlebih dahulu, jadi nilai y ini digantikan dengan 0. Jadinya kan habis toh. Jadi sama dengan 4x kurang dari sama dengan 400. Lalu langkah selanjutnya adalah memindah ruaskan 4 ini jadi 400 dibagi 4. Hasilnya adalah x kurang dari sama dengan 100. Jadinya untuk titik pojoknya adalah 100,0. Sedangkan yang di sebelah kita cari yang nilai y. Yang nilainya y ini juga sama kayak tadi. Kita pakai metode substitusi untuk yang bagian nilai x-nya. Jadi 4x masih sama. 4 dalam tanda kurung 0. Jadinya kan habis. Nah, jadinya 3y kurang dari sama dengan 400. Nah, sama lagi kayak tadi. Kita pindah ruaskan. Jadinya 400 bagi 3 sama dengan y kurang dari sama dengan 133,3. Jadinya titik pojoknya adalah ini, 0,133,3. Ingat ya, kalau yang nilai x itu untuk di sebelah kiri. Jadi seperti ini. Untuk nilai x di kiri, untuk nilai y di kanan. Nah,
Yang selanjutnya yang di bawah ini ya. Ini sebenarnya kalau dapat model seperti ini gampang ya teman-teman. Ini substitusinya gampang, tidak perlu rumit-rumit kayak di atas tadi. Jadi hanya nih, kayak ini X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Lalu Y nya kita substitusikan dengan nilai 0. Jadinya kan habis. Jadi langsung tersisa X kurang dari sama dengan 125. Langsung dapat titik pojoknya. Sama juga kayak ini. X-nya disubstitusikan dengan nilai 0. Jadinya kan habis. Tersisa nilai Y. Jadi Y kurang dari sama dengan 125. Ini titik pojoknya. Oke, setelah langkah-langkah yang tadi, kita masukkan ke dalam sini. Kita buat koordinatnya. Nah, bisa kelihatan kan? Nah, untuk titik ekstrimnya itu ada ini. Kalau ini yang 0,100, ini yang 0, ini yang ya 100,0, terus ini 125,0. Ini yang 0,125, sedangkan ini yang 0,133,3 tadi. Nah, ini 25,100 dapat dari mana? Nah, makanya kita cari tahu di sebelah sini. Kita pakai metode eliminasi ya. Nih, di tabel ini. Jadi 4x tambah 3y sama dengan 400, x tambah y sama dengan 125. Nah, untuk metode eliminasi ini kita cari nilai y-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk mencari nilai y kita harus menghabiskan dulu yang nilai x-nya. Berarti karena ini, nah ini kan pas nih kosong, makanya kita mencari angka yang dapat menghabiskan nilai x ini, yang 4x ini, yaitu 4 kan. Nah makanya di bawah ini semuanya dikali dengan 4. Hasilnya jadi seperti ini. 4x tambah 4y sama dengan 500. Di atasnya dikali 1 saja, oke? Karena kalau dikali 4 juga lebih banyak lagi. Sama aja bohong, oke? Sekarang 400 dikurang 500 jadinya kan min 100. 3y kurang 4y sama dengan min y. 4x habis. Oke? Jadi sama dengan min y sama dengan min 100. Oke? Lalu ini kita kalikan dengan minus 1. Kali minus 1. Oke? Jadi hasilnya adalah y sama dengan 100. Oke? Nilai y-nya udah kita dapat. Sekarang kita cari nilai x-nya. Untuk cari nilai x-nya, kita pakai metode substitusi. Kita pilih di antara dua ini mana. Kita mau cari nilai x-nya pakai model yang mana nih? Untuk ini, aku pakai yang di bawah ini dulu ya. Oke. Jadi, x tambah y kurang dari sama dengan 125. Y ini kita substitusikan dengan nilai tadi ya, jadi 100. Jadi sama dengan x tambah 100 kurang dari sama dengan 125. Sekarang kita pindah ruaskan 100 ini ke sebelah. Jadinya x sama dengan 125 minus 100 ya. Karena pindah ruas jadi dia jadi minus. Sama dengan 25. Hasilnya 25,100. Oke. Nah ini karena nilai maksimum. Kenapa dia diarsir dalam? Karena ini kita cari nilai maksimum. Oke. Kalau nilai minimum itu arsirnya keluar. Jadi beda. Kalau nilai maksimum dia arsirnya ke dalam, ke bawah. Sedangkan minimum keluar. Oke? Nah, sekarang titik ekstrimnya kita berarti ambil yang paling dalam ini ya. Yang di dalam ini. Yaitu nih, ini top 3-nya. Titik ekstrim 0,125 yang di atas ini. Terus 25,100 yang tadi di tengah. Terus 100,0 yang di bawah sini. Nah, sekarang kita masuk di apa ya? Bisa dibilang inti dari segala inti. Kita udah siapin pasukan-pasukannya untuk mencari nilai keuntungan maksimum. Oke? Jadi, jangan lupa ini pembahasannya. Ini fungsi tujuannya ya, jangan lupa. 6 juta X tambah 4 juta Y. Nah, ketiga titik pojok tadi kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita kombinasikan dengan rumus ini, oke? Jadi yang titik pojok pertama
0,125. Oke, jadi karena ini tidak ada nilainya, maka ini kan sama aja dengan 6 juta kali 0, jadi kan habis. Makanya kita langsung taruh 0 aja di sini. Lalu 125 dikali dengan 4 juta. Jadinya 500 juta. Jadi hasilnya langsung kita dapat 500 juta. Oke, selanjutnya 25,100. 25 dikali dengan 6, 100 dikali dengan 4 juta. Hasilnya 150 juta tambah 400 juta. Hasilnya 550 juta. Oke. 100,0. Nah, ini yang terakhir. 100,0. 100 kita kali dengan 6 juta. 0 kali 4 juta. 0 kan? Jadi langsung aja 600 juta. Hasilnya 600 juta. Yang paling tinggi di mana? Ya, of course yang terakhir tadi kita hitung, yaitu 600 juta. Jadi bisa disimpulkan bahwa keuntungan maksimal yang didapat adalah 600 juta rupiah dari penjualan 100 unit tipe A dan unit tipe B tidak ada. Sian banget. Oke, sekian untuk video penjelasan. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya terlalu cepat, bisa di pause, bisa juga di slow down videonya agar bisa lebih jelas untuk teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.